بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan mas'alatun law shoma bi ru'yati baladin thumma safara li baladin akhar qad shamu ba'dahum biyaumin wa atammahu thalathina yawman wa lam yara al-hilal fi tilkal balad allati safara ilaiha fahal yuftir aw yasumu ma'ahum. Permasalahannya, kalau seandainya seseorang berpuasa dengan berdasarkan ru'ya di suatu negeri, misalkan Saudi Arabia, tsumma safara li baladin akhar, kemudian dia safar ke negeri lain, misalkan Indonesia, qad shamu ba'dahum biyaumin, yang mana negeri yang dia tuju ini telah puasa setelah mereka, setelah dia, setelah Saudi Arabia, sehari setelah Saudi Arabia. Misalkan dia tinggal di Saudi Arabia, Saudi Arabia menetapkan puasa awal Ramadan pada hari Jumat. Dia tinggal di sana sampai 25 Ramadan. Setelah tanggal 25 dia pulang ke Indonesia. Ternyata Indonesia puasanya hari Sabtu. Di Saudi dia sudah puasa 25. Di Indonesia baru puasa 24. Ketika di ujung bulan, dia ini sudah menyempurnakan 30 hari puasanya. Dalam keadaan dia belum melihat hilal di negeri yang dia tuju tadi. Belum lebaran lah. Sedangkan di Saudi Arabia sudah lebaran. Fal yuftir aw yasumu ma'ahu. Pertanyaannya, apakah dia lebaran ikut Saudi Arabia, tidak puasa lagi, ataukah dia ikut tetap puasa bersama negeri yang dia tuju ini tadi, yaitu Indonesia? Faham gambarnya Dr. Vicky? Seperti kasus antum kemarin, tapi kan idnya bareng ya. Yang antum idnya di Saudi ya? Di Saudi ya, enggak di Indonesia ya. Misalnya gambaran seperti itu, orang di Saudi Arabia. Di sini disebutkan as-sahih annahu yasumu ma'hum. Pendapat yang sahih, dia tetap puasa bersama masyarakat yang dia tuju tadi, Indonesia tadi. Walaupun kondisinya berapa? 31 jadinya dia kan? Jadinya 31 kan? Walau shoma wahidan wa thalathina yawman. Meskipun dia puasanya 31. Wa rubbama yuqas dzalika ala ma law safara ila baladin yata'akhkhara ghurub syamsi fihi. Dan terkadang mungkin bisa dikiaskan juga kalau seandainya dia safar ke suatu negeri yang telat mataharinya terbit atau terbenam. Misalkan contoh, dia itu ketika sahur puasa pagi-pagi ini, dia ada di Papua. Ada di Papua. Selisih dengan Aceh berapa? 2 jam ya? 2 jam. Atau dengan Palembang 2 jam. Kemudian pagi-pagi dia safar. Pagi Papua.
jam 6 pagi dari Papua, dia naik pesawat, terbang, menuju Palembang, ya. Terbang menuju Palembang, sampai Palembang misalkan sore atau siang. Berarti kan bukannya di Palembang. Ketika jam 4 waktu Palembang, Papua itu sebenarnya sudah buka, sudah maghrib. Dan tidak mungkin dia buka puasa barengan dengan Papua, tapi dia buka puasa barengan dengan Palembang. Itu gambarannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innahu yuftir hasba ghurubi syamsi fi tilkal balad allati safara ilaiha. Maka dia yuftir, batalkan puasanya sesuai dengan terbenamnya matahari yang ada di negeri yang akan dia tuju tadi. Jadi buka puasanya sesuai dengan negeri yang dia tuju. Difahami? Demikian juga sebaliknya. Kalau seandainya antum puasanya di Aceh. Aceh itu mungkin kalau subuhnya di kita ini jam 5 kurang 10, mungkin di Aceh itu bisa jam 5 lewat. Mungkin jam 5 seperempat atau 5 lewat 10 menit. Kemudian dari Aceh antum safar ke Papua. Jam sore di Papua itu, misalkan jam 4 sore itu sudah buka waktu barat, sedangkan Papua itu sudah maghrib ya, karena lebih duluan. Maka antum ikuti yang di Papua. Difahami? Bukan antum ikuti yang di Aceh. Kemudian jelas mas'alatun idza qadimal insan min baladin mutaakhiri saumihi. Apabila seseorang atau mutaakhirin saumuhu, bacanya saumuhu ya. Idza qadimal insan min baladin mutaakhirin saumuhu. Apabila seseorang berasal dari negeri yang telat puasanya, yaitu Indonesia, ila baladin taqaddama saumuhu, menuju negeri yang duluan puasanya. Antum berangkat umroh kemarin di tengah ya, di tengah seperti. Nah, kasus kemarin. Kasus ini kan, kita puasa telat untuk Indonesia kan? Apabila seseorang berasal dari negara yang puasanya telat, kemudian dia menuju negara yang sudah duluan, fama tayuftir, kapan dia lebarannya? Difahami? Contoh gambaran, Saudi Arabia menetapkan puasanya tanggal 23 Maret. Namun Indonesia menetapkan puasanya tanggal 24 Maret. Kemudian di awal Maret atau di awal April antum safar umroh ke Saudi Arabia. Terus lebarannya di Saudi. Nah, ketika antum lebaran di Saudi, kalau hilalnya sama antara Saudi dan Indonesia, ya selesai masalah. Antum ikut semuanya. Ya enggak? Masalahnya bagaimana kalau seandainya hilalnya beda? Saudi lebih duluan, Indonesia telat. Antum ikut yang mana? Di sini disebutkan idza qadimal insan min baladin ta'akhkhara shaumuhu ila baladin
taqaddama shaumuhu fa innahu yajibu alaihi idza aftara ahlul balad alladzi qadima ilaihi ay yuftira ma'hum. Apabila seseorang datang dari suatu negeri yang puasanya telat menuju ke negeri yang lebih duluan puasanya, maka wajib bagi dia untuk ikut lebaran bersama negeri yang dia tuju tadi, idza aftara ahlul balad, apabila negeri yang dia tuju tadi lebaran. Jadi bukan patokan Indonesia, tapi patokan negara yang antum tuju. Ringkasnya yang menjadi patokan adalah negara yang dituju. Di anna hadzal balad tsabata fihi dukhulus syahr. Dikarenakan negeri yang dituju adalah negeri yang sudah sabit masuknya awal bulan Syawal. Fakana hadzal yaum yaumul id, sehingga hari tersebut dianggap hari lebaran. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyamil aidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa di dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ala hadza yajibu ala hadzal rajul alladzi qadima min baladin ta'akhkhara shaumuhu an ahli hadzal balad alladzi qadima ilaihi. Yajibu alaihi ay yuftir ma'a ahli balad alladzi qadima ilaihi. Wa ma naqasa fa innahu yaqdihi ba'dal Id. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib bagi orang ini tadi yang datang dari suatu negeri yang dia telat puasanya tadi, kata beliau, wajib bagi orang yang datang ke negeri yang telat puasanya tadi, tatkala dia menuju negeri yang lebih duluan tadi, wajib bagi dia untuk lebaran bersama penduduk negeri yang dia tuju. Adapun yang kurang, wa ma naqasa, adapun yang kurang, fa innahu yaqdihi badal Id. Dia qadha. Tergambar? Hah? Nasin? Dokter Vicky jelas ya? Mengqadha. Contoh misalkan, antum puasa di Indonesia. Indonesia telat dengan Saudi, antum berangkat umroh. Di Saudi Arabia menetapkan hari itu adalah Id. Ternyata Indonesia masih puasa. Difahami? Nah, kalau versinya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan sudah, kita lebaran bersama Saudi Arabia. Tapi kita puasa kita kurang. Ya enggak? Kurang kan? Di negara kita itu 30. Saudi Arabia itu anggaplah 30 juga. Ya, 30. Misalkan Saudi sudah genap 30. Ternyata memang dari awal itu terjadi perbedaan penetapan awal hilal Ramadan sama akhir Ramadan. Saudi Arabia 30, Indonesia 30. Permasalahan antum, kalau ndak antum qadha, antum puasa ikut mana? Saudi Arabia 30, Indonesia 30, antum 29. Difahami? Makanya mengqadha tadi. Tergambar antum, tergambar. Hah? Coba. Pak Roni tergambar. Contoh misalkan kasus. Kita puasa di Indonesia tanggal 1 Maret. Puasa tanggal 1 Maret. Saudi Arabia itu sudah puasa Maret itu Februari tanggal berapa? 28 ya? 28 Februari. Saudi Arabia sudah puasa tanggal 28. Lebih duluan. Antum berangkat umroh ingin Ramadan full di Saudi Arabia. Terus berjalan hari, bertepatan di ujung Saudi Arabia genap 30 hari. Dan dia lebaran. Antum harus ikut Saudi Arabia lebarannya. Nah, kemudian Indonesia belum lebaran.
dia menggenapkan 30 juga. Sehingga terjadi perbedaan hari lebaran. Difahami? Antum lebarannya ikut Saudi Arabia. Yang kurang dari antum tadi, antum mengqadha. Jelas ya? Ada letak perbedaan kan masalahnya yang pertama sama yang kedua ini. Nah, kalau masalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, gambarannya seseorang puasa di suatu negeri, kemudian dia datang ke negeri lain, yang negeri lain tadi sudah puasa dahuluan. Udah puasa duluan. Misalkan antum ke Saudi Arabia. Saudi Arabia tadi sudah puasa duluan dibandingkan Indonesia. Nah. Kemudian atau afan, kasus yang pertama tadi, antum puasa di suatu negeri yang puasanya sudah duluan. Nah. Kemudian safar ke negeri lain, yang negeri dia tuju tadi telat puasanya. Difahami? Itu yang kasus pertama. Kasus pertama ini dia puasa di Indonesia, misalkan tanggal 1. Saudi Arabia tanggal 2 Maret misalkan. Antum berangkat ke Saudi Arabia. Ketika antum menuju Saudi Arabia, antum ikut puasa Saudi Arabia, hitungan antum sudah 30. Difahami? Nah, kalau yang kondisi seperti ini, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, antum lebarannya ikut mana? Ikut Saudi atau ikut Indonesia? Kalau versinya yang disebutkan di sini, ya, as-shahih annahu yasumu ma'hum. Tetap puasa, walaupun gambaran 31. Walaupun kalau antum lihat di bawah itu ada taklik disebutkan kita dibatalkan kan? Dengan puasa dengan apa namanya sir, biarlah, tapi lebarannya ikut apa namanya mereka, tapi kita ndak puasa. Difahami? Nah, yang kedua ini kasusnya sebaliknya. Faham gambarannya? Yang kedua ini dia berada awalnya di negeri yang puasanya telat, menuju negeri yang lebih duluan. Faham ya, Dr. Fikih? Jadi letak perbedaannya antara masalah pertama dengan masalah kedua, telat dan cepatnya tadi. Kalau masalah pertama, dia berada di negeri yang telat, menuju negeri yang berada di negeri yang cepat, menuju negeri yang telat. Penetapan awalnya. Kalau menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, puasa ikut walaupun 31. Walaupun di sana ada keterangan
sebagian pendapat mengatakan dia batalkan. Itu juga pendapat Lajnah Daimah, tetap puasa walaupun 31. Namun kasus yang kedua, kasus sebaliknya. Dia berada di negeri awalnya tadi, negeri yang telat puasanya, menuju negeri yang lebih duluan. Difahami? Nah, kalau dia menuju negeri yang lebih duluan ini tadi, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dia lebarannya ikut negeri yang dituju. Ikut negeri yang dituju. Nah, yang kurang dia tadi, dia qadha. Tergambar letak perbedaannya. Kemudian kata beliau, fa idza kana qad shama 28 yauman fa innahu idza aftara yaqdi yauman. Namun apabila dia puasanya terhitung 28 hari, maka apabila dia sudah ikut lebaran, maka dia mengqadha sehari. Wal aks bil aks. Kata beliau, kalau seandainya orang ini tadi, yang safar ini tadi, dia sudah puasa 28 menuju negeri yang dia tuju tadi. Faida aftara yaqdi yauman. Kalau memang ternyata dia ikut lebaran di negeri yang dituju tadi, maka dia mengqadha sehari. Difahami? Tergambar juga? Tergambar Dokter Fikih? Iya kan, puasa itu kan kalau enggak 28 29. 29 30 kan? Nah, bisa jadi negeri yang dia tuju ini tadi bukan 30, 29. Tadi misalkan di Indonesia, misalkan di Indonesia tanggal 2, Saudi tanggal 1 Maret. Hitungan Saudi mereka puasa 29. Antum hitungan Indonesia baru 28. Tergambar. Sedangkan antum dituntut untuk lebaran bersama Saudi Arabia. Difahami? Nah, kalau seandainya puasanya 30, Indonesia 29, ya pasti sama. Ya enggak? Itu kasus yang dialami Dokter Vicky kemarin. Enggak mungkin beda. Jadi qadha itu enggak mungkin 2 hari, pasti sehari. Kalau qadhanya sampai 2 hari, berarti ada hitungan negara itu yang nambah. Cak Dokter Vicky kemarin, antum puasa Indonesia, Saudi Arabia sudah duluan kan? Antum lebaran di situ kan, waktu umrah kan lebaran di Saudi. Kasusnya antum puasa 29. Ya, 29 ya. Tapi Saudi 29 juga ya. Dah 30 ya. Saudi 30 ya. Saudi 30 waktu itu ya. Saudi 30 antum 29. Difahami? Mengqadha apa enggak? Tidak mengqadha. Ngapa? Karena lebarannya bareng. Kalaupun antum seandainya loncat langsung ke Indonesia, lebarannya bareng Indonesia dengan Saudi. Difahami? Nah, yang jadi masalah tuh kalau seandainya Indonesia tadi belum lebaran. Nah, tadi Saudi Arabia sudah 30 kan. Nah, Indonesia genap kan juga 30. Berarti di Saudi kasusnya Dokter Vicky 29 jatuhnya. Saudi Arabia 30. Indonesia 30. Berarti Dokter Vicky tadi kurang sehari. Jelas. Tapi kemarin kenyataannya ya Indonesia kita puasanya 29 kan. Saudi 30. Jadi itu tidak masalah. Kemudian kata beliau, yakni law qadima min baladin shamu qabla al-balad alladhi qadima ilaihi fa innahu yabqa hatta yuftiru. Maknanya kalau seandainya dia datang dari suatu negeri yang negeri tadi mereka sudah puasa duluan dibandingkan negeri yang dia tuju, maka dia tetap
menahan diri sampai negeri yang dituju tadi lebaran. Difahami? Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu hari yang umat manusia puasa, lebaran yang hari umat manusia lebaran. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama ada yang mengatakan, innahu idza atamma 30 yauman fa innahu yuftiru sirran. Sebagian para ulama mengatakan, kalau dia sudah menyempurnakan 30 hari, maka dia batalkan secara sir. Secara sir. Li'anna syahr la yumkin ayyazid ala 30 yauman. Dikarenakan bulan itu tidak mungkin melebihi 30 hari. Wala yu'lin iftarahu li'anna nas shaimun. Nah, jangan dia informasikan, dia umumkan kalau dia tidak puasa lagi, dikarenakan orang-orang sedang puasa. Difahami? Nah, lihat Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan qala ba'dul ulama. Lihat ya, qala ba'dul ulama. Tapi ini pendapat yang tidak beliau rojikan. Nah, di sini juga antum ada lihat yang di halaman 23. Ketika terjadi perbedaan, Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan apa? Puasa saja katanya, walaupun konsekuensinya 31. Karena patokan ikuti negara yang dituju. Intinya gini, kalau kurang qadha, kalau lebih tidak masalah. Ya enggak? Kalau kurang qadha, kalau lebih tidak masalah. Itu versinya Syekh Ibnu Utsaimin. Namun disebutkan oleh mu'allik, enggak, kata mu'allik ini tadi ikut pendapat yang sebagian ba'dul ulama tadi. Ya, kalau seandainya kita sudah genap 30, jangan 31. Tapi langsung antum batalkan, tapi antum sir. Difahami? Jelas? Tergambar gambarannya. Siapa tahu antum dapat rezeki pengen umroh. Mas'alatun. Yasbutu dukhulu Ramadan bi syahadatin wahid. Dinyatakan sabit masuknya bulan Ramadan itu dengan syahadah persaksian satu orang. Ad-dalil ala dzalika min hadis Ibnu Umar. Qala tara an-nas al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa shama wa amara an-nas bi siyamihi. Kata Abdullah bin Umar, orang-orang melihat hilal, saling melihat hilal, aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku melihatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Itu kalau Ramadan, cukup satu orang. Kemudian mas'alatun yathbut ru'yatu hilal Syawal bi syahadati adlain. Nah, untuk hilal Syawal itu penetapannya dengan dengan persaksian dua orang yang adil. Hilal Syawal wa ghairihi minasyuhur la yathbut illa bi syahidain adlain wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Hilal Syawal itu tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan dua orang saksi. Itu pendapat mayoritas para ulama liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua orang sudah bersaksi, maka kalian puasa dan lebaranlah. Berarti puasa harus dua orang. Gimana Nasin? Penetapan awal Ramadan berarti kan harus dua orang. Itu Rasul bilang. Hah? Itu Rasul bilang. Kenapa di atas disebutkan satu? Itu Rasul bilang, fa in syahidah syahidani. Apabila ada dua orang yang bersaksi, fasumu, puasa kalian. Berarti kalau satu orang tidak bisa diterima. Hah?
Pak, dafa sakit. Kawin ke Pak, dafa. Kalau baik sembuh, biasanya itu. Kalau begini sembuh. Keran. Nah, Dokter Vicky, itu hadis yang di bawah nyebutkan. Fa'in syahida syahidan. Kalau ada dua saksi bersaksi, puasalah kalian. Tapi kenapa Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kalau penetapan awal Ramadan itu satu orang diterima? Nah, yang pertama dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar. Hukum asal setiap bulan itu ditetapkan dengan dua orang saksi laki-laki. Hukum asal. Nah, untuk Ramadan itu ada taksis dari Nabi SAW. Kalau seandainya anda ada taksis hadis Abdullah bin Umar ini tadi, maka Ramadan ditetapkan harus dengan dua orang juga. Difahami? Ini namanya hadis yang kedua ini dikenal dengan istilah amun makhsus. Hadis yang umum tapi makhsus, dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar. Jelas? Nyambung? Nah, cuma pernah anak buatkan video, taruh video situ, kamera HP. Kirimin ke Abi antum, antum. Pagi tidur. Coba siapa yang piket pagi? Cek dulu. Coba piket dulu. Mana tadi? Ada 8 orang, ada 7. Ini jadwalnya nah, yang hari ini. Daripada tidur. Ini hari Ahad. Kurnia dulu. Adha, Zubair, Vicky, Fasi, Ananda. Oh, Sabtu. Minggu ini Sabtu. Syu'bah, Surya, Aiman, Naufal, Alvino, Hakim. Syu'bah duduklah dulu. Surya, Aiman, Naufal, Alvino, Hakim. Dah. Apa yang antum pacak di pucuk tuh gosok-gosok. Alvino dah ketik ini. Naufal, Aiman, Surya, Hakim. Dah, berdirilah. Naiklah ke pucuk itu, kalau ada piring kotor-kotor antum cuci, bersihkan, kamar mandi itu digosok, dapur itu dibersihkan, panasi air. Difahami? Udah, pergilah situ. Surya, jangan banyak-banyak manasi airnya. Untuk kawan-kawan masak info kita. Dikit weh. Maksudnya itu dikit itu secukupnya. Ya. Kamar mandi itu digosok. Kamar mandi digosok, dapur itu dibersihkan, kalau ada piring kotor dicuci. Kemudian kata beliau, di sini ada faedah ya kawan, kita baca taklik ya, taklik di bawah itu. Penetapan Syawal harus 2 orang. Penetapan Syawal itu harus 2 orang. Wa kadzalika minal adillah ala dzalika hadis Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab. Annahu khataban nas fil yaumil ladzi yushakku fihi. Bahwasanya Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab dia khutbah, nyampaikan ke orang-orang pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu tanggal berapa? 30 Sya'ban.
Faqal, beliau mengatakan, ala inni jalastu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum. Ketahuilah, sesungguhnya aku pernah duduk bermujalasah dengan para sahabat Rasul dan aku bertanya kepada mereka. Wa innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mereka menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasul pernah bercerita. Rasul pernah mengatakan, sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan lebaranlah karena melihat hilal. Wan sukulaha. Dan ibadalah dikarenakan hilal. Ini Aiman termasuk yang piket tadi? Ya, tadi masuk yang disebut. Masuk, sudah. Piket itu ke atas. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30. Kalau seandainya terjadi mendung, maka sempurnakan 30. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kata Rasul, kalau ada dua orang yang bersaksi, maka kalian puasa, lebaranlah. Wa kadzalika haditsu rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga hadis dari salah seorang sahabat. Di sini disebutkan apa namanya? Rajulain min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa dalam ilmu mustalah hadis? Nasihin. Firhan. Mubham. Mubham ini tidak disebutkan siapa sahabatnya, disebutkan rajulun, namanya mubham. Tapi jahalatus sahabah la tadur. Ketidaktahuan kita siapa biografi sahabat tersebut itu tidak masalah, tidak membahayakan periwayatan. Qala, dia mengatakan, ikhtalafan nas fi akhir yaumin min Ramadan. Orang-orang berbeda pendapat tentang menetapkan akhir Ramadan. Faqadima Arabiyan fasyahida, faqadima Arabiyani fasyahida indan Nabi sallallahu alaihi wasallam billah la ahalla al-hilal amsi asyiyatan. Keduanya dua orang Arabi, orang pedalaman, dia datang bersaksi kepada Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah bahwasannya keduanya telah melihat hilal kemarin di waktu sore. Fa'amara Rasulullah SAW an-nas ayyuftiru. Rasul pun memerintahkan orang-orang untuk batalkan puasa. Zada khalaf fi hadithi ayyagdua ila musallahu. Dan disebutkan oleh khalaf dalam haditsnya, Rasul memerintahkan mereka untuk berangkat ke lapangan juga. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, dalam kitab At-Tamhid, amma syahadah ala ru'yatil hilal fa ajma'al ulama ala annahu la tuqbalu fi syahadati Syawal fil fitri illa rajulan. Adapun persaksian ru'yatul hilal, para ulama sepakat bahwasanya tidak diterima pada persaksian penentuan Syawal Idul Fitri kecuali harus dua orang laki-laki. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni, wa jumlatu dzalika annahu la yuqbalu fi hilali Syawal illa syahadatu tsnain adlain. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan secara global yang demikian itu tadi tidak bisa diterima penetapan hilal Syawal melainkan harus persaksian dua orang laki-laki yang adil. Fi qaulil fuqaha jami'ihim, pada seluruh pendapat fuqaha, illa Abu Thawr fa innahu qala yuqbalu qaulu wahid. Kecuali Abu Thawr, beliau berpendapat bisa diterima satu orang. Yang pertama, Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma. Yang kedua, Ibnu Qudamah menukilkan apa? Qaulul aksar. Wa qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa ammal fitru fala yajuzu bi syahadati adlin wahidin ala hilali Syawal inda jami'il ulama illa Abu Thawr fajawwazahu bi adlin. Kata Nawawi, adapun Idul Fitri tidak diperbolehkan dengan persaksian satu orang akan munculnya hilal Syawal menurut mayoritas para ulama kecuali Abu Thawr. Dia berpendapat boleh-boleh saja. Difahami? Jadi intinya dalam menetapkan hilal Syawal harus dua orang saksinya. Adapun Ramadan
cukup satu orang adlun. Difahami? Kemudian wa mithluhu dukhulu syahri dzulhijjah la yathbutu illa bi syahidain. Yang semisal itu juga penetapan awal Dzulhijjah tidak bisa ditetapkan melainkan dengan dua orang saksi. Falau ra'ahu syakhsun wahdahu lam yathbut dukhulu syahr bi syahadatihi. Kalau seandainya ada seseorang yang melihat hilal sendirian, maka tidak bisa dikatakan masuknya bulan tersebut dengan persaksian dia. Kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya. Wa ala hadza fa idza waqafa rajulun bi Arafah fil yaumit tasi' indahu alladhi huwa tsamin 'indan nas fa inna dzalika la yujzi'uhu. Ini namanya furu'ul masail. Kalau seandainya ada orang wukuf di Arafah dengan dasar dia sudah pernah lihat hilal satu orang, ya, menurut dia itu tanggal 9, tapi orang-orang bilang ini masih tanggal 8. Kata dia, aku betul-betul lihat hilal, nampak jelas dengan mataku, maka tidak sah dia wukuf di Arafah tersebut. Wa in arada ayyasumal yaumat tasi' indahu, kalau dia ingin puasa pada tanggal ke-9 menurut dia alladzi huwa indan nas as-samin, yang menurut mayoritas umat manusia adalah itu tanggal 8, biniyati annahu yaumi Arafah, dengan niat hari Arafah, fa inna dzalika la yujzi'uhu an saumi yaumi Arafah. Itu tidak sah, tidak mewakili puasa Arafah. Walau shoma al-yaum at-tasi' indan nas alladzi wal ashir indahu fa hal yajuzu ayyasumahu. Sebaliknya, bagaimana kalau seandainya dia puasa tanggal 9 menurut umat manusia dan menurut dia itu tanggal 10, apakah boleh? Naam, yajuzu ayyasumahu. Boleh dia tetap puasa. Kenapa? Karena masih belum teranggap lebaran. Difahami? Li'anna wa in kana indahu hasba ru'yati al-ashir, meskipun menurut dia itu tanggal 10, fa inna indan nas at-tasi, menurut umat manusia itu tetap tanggal 9. Difahami? Ditanya Andres, ngapa antum puasa Arafah? Tanggal 9 ini. Uji gitu. Baru tanggal 8. Saudi ini masih tanggal 8. Indonesia masih tanggal 8. Kata Andres, analah tejinguk nih, jelas. Hilal. Tapi antum dewean. Boleh enggak antum puasa? Enggak boleh. Nah, tapi kalau Ramadan, sebaliknya ya, Ramadan, antum tejinguk hilal. Saudi Arabia belum tejinguk hilal. Indonesia belum tejinguk hilal. Antum tejinguk hilal, wajib antum puasa? Wajib puasa. Karena penetapan Ramadan satu orang, ya enggak. Tapi dia puasanya sir, jangan ditampak terang-terangan. Falam yathbut syar'an duhulu syahri dzulhijjah bi syahadati hadzal rajul. Belum dinyatakan sabit secara syar'i masuknya bulan Dzulhijjah tersebut dengan persaksian satu orang laki-laki ini. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fa idza waqafa fil ashir indahu wa huwa tasi' 'indan nas ajza'ahu al-wukuf. Kalau seandainya dia wukuf pada tanggal 10 menurut dia dan orang-orang itu tanggal 9, maka tetap dikatakan sah wukufnya dia. Karena patokannya untuk selain Ramadan adalah berdasarkan kebanyakan orang. Mas'alatun man ra'a hilal Syawal wahdahu. Orang lihat hilal Syawal sendirian. Nasihin antum lihat hilal Syawal sendirian. Saudi Arabia belum lebaran. Indonesia belum lebaran. Antum sudah lihat hilal. Disebutkan di sini hilal Syawal la yathbut bi ru'yati wahidin mutlaqan. Hilal Syawal tidak bisa dikatakan sabit dengan ru'ya satu orang tadi secara mutlak. Hatta law qabila wa sadaqah, ya. Meskipun kalau seandainya dia pun bisa diterima dan jujur, bi khilafi hilali Ramadan, berbeda dengan hilal Ramadan. Difahami? Jadi tetap tidak dikatakan. Walaupun bisa diterima omongan dia karena dia orang yang jujur, tidak bisa. Harus dua orang. Di situ disebutkan man ra'a hilal Syawal liwahdihi fa innahu la yuftiru hatta yuftiran nasu.
Siapa yang melihat hilal Syawal sendirian, maka dia tidak boleh lebaran. Ya. Sampai umat manusia lebaran. Wa hadza madzhabul jumhur minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Ini pendapat jumhur dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Wa dalilu ala dzalika haditsu Abi Hurairah marfu'an. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah secara marfu'. Wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Idul Fitri adalah hari yang umat manusia lebaran, dan Idul Adha yang hari umat manusia potong hewan korban. Fa illam yuftirin nas wajaba alla yuftir. Kalau orang tidak lebaran, ya maka wajib bagi dia juga untuk tidak lebaran. Difahami? Demikian yang disebutkan. Kemudian mas'alatun. Difahami ya? Kalau lebaran harus bareng-bareng. Kalau puasa masih bisa. Difahami? Masih bisa puasa sendirian. Terus bagaimana yang misalkan Indonesia sudah lebaran bareng-bareng Saudi Arabia? Itu karena ada hilal di situ. Yang lihatnya banyak negara. Difahami? Nah, itu beda lagi permasalahan. Ya. Kok duluan antum sholat Id pondok pesantren ikut Saudi Arabia? Boleh enggak? Ya, secara hukum boleh-boleh saja. Karena di sana yang lihatnya banyak orang. Tapi kalau dia bilang, kenapa antum lebaran? Ana ikut syekhnya ana. Syekh ana sudah lihat hilal. Pemerintah enggak hilal, enggak lihat. Kok cuman syekhnya antum yang iya, cuman syekh ana dewe yang lihat. Pemerintah enggak lihat. Boleh enggak antum? Enggak diperbolehkan. Ya. Kemudian di sini disebutkan mas'alatun syurut man yalzamuhu as-saumu. Syarat orang yang harus bagi dia puasa. Maksudnya syarat kewajiban puasa. Nah, syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa. Asyaratul awal al-Islam wa didduhu al-kufru. Syarat yang pertama Islam. Lawannya adalah kekufuran. Nanda, bangunin budak-budak ini yang tidur-tidur ini. Ayo naimun. Bangun. Tegak. Tegak. Bangun kalau. Tegak, disuruh tegak, cepatlah. Dah, tegaklah kalau. Antum gosoki kamar mandi itu, bersihkan semuanya. Dinding-dinding tempat wudhu, kamar mandi segala macam. Cepat. Kalau ada sampah, bersihkan sampahnya, dibersihkan. Termasuk juga pasti tadi ngantuk juga. Abid juga. Umer juga sudah sama antar jingok. Ada juga. Cuman si yang tidak ngantuk. Sama. Dah. Bersih. Saya sampahnya juga, Yang di sini sampah-sampah itu. Syarat yang pertama wajib puasa itu dia Islam. Wal kafir la yalzamu as-shaum wa la yasihu minhu. Orang kafir tidak harus puasa. Ya, dan tidak sah puasanya. Jangan antum maksa orang kafir untuk puasa. Dia memang ghairu mukallaf. Terus ini juga agak keliru ya sebenarnya. Ada yang sering dibilang, lah itu antum kenapa mereka makan di jalan? Lah memang mereka orang kafir. Difahami? Hargailah kami yang berpuasa ini tadi. Ngapain dia mau disuruh dia menghargai kita? Kita dituntut untuk sabar. Namanya puasa ibadah, biarkan mereka. Urusan mereka. Difahami? Kita tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu adalah waliul amr. Difahami?
nutup warung-warungnya non muslim, itu waliul amr, bukan hak kita. Kita sebagai masyarakat cuman menyampaikan kewajiban untuk berpuasa bagi kaum muslimin. Orang kafir wajib untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Difahami? Adapun masalah penutupan warung dan yang lainnya, itu bukan haknya masyarakat, tapi haknya waliul amr, wulatul umur yang punya hak seperti itu. Wa ma'na qaulina la yalzamu annana la nulzimuhu bihi hala kufrihi. Maksud pernyataan kita la yalzamuhu, tidak harus bagi dia puasa. Maksudnya kita la nulzimuhu bihi, kita tidak bisa memaksa dia ketika dia kufur, wala biqadaihi ba'da islami, dan tidak bisa kita memaksa dia untuk mengqadha ketika dia setelah masuk Islam. Difahami? Nyambung? Wa dalilu ala dzalika, dalilnya qauluhu ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salaha illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekahnya melainkan dengan sebab karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sedekah orang musyrikun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Memungkinkan dibalas di dunia, memungkinkan dibalas di dunia. Mereka berbuat baik di dunia, dibalas oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas-malasan. Ini kaum munafikin. Ya. Dan mereka tidaklah berinfak melainkan dalam keadaan terpaksa. Fa idza kanatin nafaqat wa naf'uha muta'addin la tuqbal minhum likufrihim fal ibadat al khassa min babi aula. Apabila nafaqat itu sedekah, kemanfaatannya muta'addi itu manfaatnya dirasakan orang lain, itu namanya muta'addi, tidak bisa diterima dari orang kafir dikarenakan mereka kufur, maka ibadah-ibadah yang khusus terlebih-lebih lagi. Difahami? Yang ada orang kafir sedekah untuk infak masjid, boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Nah, tapi diterima dapat pahala enggak? Wa kaunuhu la yaqdi idza aslama. Adapun pernyataan tidak perlu bagi dia mengqadha tatkala dia masuk Islam, daliluhu qauluhu ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau seandainya mereka berhenti, maka mereka akan diampuni terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Kalau mereka berhenti, dosanya diampuni. Wa sabata an tariqi tawatur anir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu kana la ya'muru man aslama biqada'i ma fatahu minal wajibat. Telah sabit secara mutawatir dari Nabi Rasulullah SAW bahwasanya dulu Rasul tidak memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mengqadha puasa yang terluputkan dari dia ataupun amal-amalan yang wajib lainnya. Difahami? Dari sini juga ya ikhwan, kalau ada orang dulunya tidak puasa karena sengaja males-malesan, sekarang umur 30 baru dia mau puasa, apakah mengqadha? Jawabannya tidak. Itu pendapat yang rajih, ya. Kemudian masalah berikutnya, walakin hal yu'aqabu ala tarkiha fil akhirah idza lam yuslim. Permasalahan berikutnya, apakah orang kafir yang tidak sholat, tidak puasa akan dihukum di akhirat karena dia meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan perkara yang wajib tatkala dia belum masuk Islam? Difahami? Tergambar Pak Roni? Ya, Kurnia. Ini ada siapa yang kafir? Abu Jahal, ya, Abu Jahal. Abu Jahal kafir. Apakah Abu Jahal akan diazab di akhirat dengan sebab dia tidak puasa, ya, tidak puasa, dia tidak sholat, ya, tidak, dia tidak haji, dia tidak bayar zakat, diazab tidak dia? Nah, al-jawab na'am, kena azab. Jadi azabnya double. Diazab karena kufur, diazab karena meninggalkan amalan-amalan yang disyariatkan. Yu'aqab ala tarkiha fil akhirah wa ala tarki jami'i wajibatid din.
dia dihukum dikarenakan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban tadi, dan dihukum atas meninggalkan seluruh kewajiban agama. Kenapa? Li'annahu idza kana al-muslim al-muti' lillah al-multazim bi syar'ihi. Alasannya dikarenakan apabila seorang muslim yang taat kepada Allah, yang komitmen terhadap syariat, qad yu'aqab 'alaiha, dia dihukum dikarenakan meninggalkan syariat ini tadi. Fal mustakbir min babi aula. Orang yang sombong lebih layak lagi untuk diazab. Difahami? Tergambar? Si A muslim, tidak sholat, bolong-bolong sholatnya. Dia bolong-bolong tadi, diazab di akhirat, disiksa. Maka orang kafir sangat-sangat layak untuk diazab juga. Kenapa? Dikarenakan dia meninggalkan, tidak mau masuk Islam, meninggalkan beban syariat. Wa idza kana al-kafir yu'adzab ala ma yatamatta' bihi min ni'amillahi min ta'amin wa syarabin wa libasin fa fi'lul muharramat wa tarkul wajibat min babi aula. Apabila orang kafir diazab dengan sebab kenikmatan yang dia dapatkan di dunia berupa makanan, minuman, pakaian. Difahami? Orang kafir pakai pakaian yang haram di dunia, diazab apa enggak? Nanti diazab di akhirat. Orang kafir minum minuman yang haram, makan makanan yang haram, diazab enggak di akhirat? Karena makan makanan yang haram, diazab. Kalau urusan makanan saja dia akan diazab di akhirat, maka mengerjakan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang wajib, itu terlebih-lebih lagi untuk menyebabkan dia diazab. Wad dalil ma dzakarahullahu ta'ala an ashabil yamin annahum yaquluna lil mujrimin. Dalilnya adalah argumentasi yang Allah sebutkan tentang ashabul yamin tatkala mereka mengatakan kepada orang-orang yang berdosa. Ashabul yamin mengatakan, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu bukan orang yang biasa ngerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka ngasih makan orang miskin. Udah tidak galak sedekah, tidak galak ngasih makan, ya. Juga tidak sholat. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, plus suka ngumpul-ngumpul bersama orang-orang yang ngolok-ngolok agama. Parah enggak? Sholat ida, sedekah males, gawenya apa? Ngerusak agama, ngolok-ngolok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, plus dustakan hari akhir. Fadzakaru arba'ata asbab minha tarku wajibatin. Mereka menyebutkan, penduduk neraka menyebutkan apa? Sebab, 4 sebab. Di antaranya apa? Meninggalkan kewajiban. Apa kewajiban mereka? Salat. Difahami? Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, takdzibuhum biyaumiddin kufrun wa huwa alladzi adkhalahum saqar. Kalau ada yang mengatakan dia itu diazab karena mendustakan hari kebangkitan, hari akhirat. Nah, pendustaan mereka terhadap hari kiamat, yaumuddin, hari kebangkitan, itu adalah kekufuran. Sehingga yang menyebabkan mereka masuk ke neraka sakor adalah takdzib tadi, biyaumiddin. Difahami? Fal jawab annahum zakaru arba'ata asbab. Jawabannya, mereka kan menyebutkan 4. Laula anna li hadzal mazkurat ma'a takdzibihim yaumiddin atharon fi idkhalihim finnar lam yakun fi dzikriha faidah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya bahwasanya penyebutan 4 ini tadi dibarengi dengan tindakan dia mendustakan hari kebangkitan, tidak ada pengaruhnya di dalam menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, terus apa faedahnya menyebutkannya? Difahami? Jelas? Hah? Jelas Pak Roni? Ya? Kan ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Tidak sholat katanya dia, tidak kalah sedekah, galak ngolong-ngolong agama, dustakan hari kebangkitan. 4. Kalau seandainya sebabnya mereka masuk ke neraka dikarenakan dustakan hari kebangkitan, untuk apa mereka menyebutkan 4? Tidak ada faedahnya. Walau annahum lam yu'aqabu 'alaiha majarat 'ala balihim. Kalau seandainya mereka tidak diazab dikarenakan 4 perkara ini tadi, majarat 'ala balihim,
maka tidak akan berlangsung di di benak mereka seperti itu, mereka untuk menyebutkannya 4. Fasabab al-awwal, sebab yang pertama, lam naku minal musallin, mereka bukan termasuk orang yang salat. Wasani, sebab yang kedua, walam naku nut'imul miskin, mereka bukan orang yang suka ngasih makan orang-orang miskin. Wasalis, sebab yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, mereka suka ngumpul-ngumpul bersama orang-orang yang suka ngolok agama, mithlu al-istihza bi ayatillah, ya, ngumpul dengan orang yang suka ngejek ayat-ayat Allah. Warabi', yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yang keempat, mendustakan hari kebangkitan. Jelas? Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua, kewajiban puasa, at-taklif. Taklif itu dia mukallaf. Wa idza ra'aita kalimatan, atau wa idza ra'aita kalimata mukallafin, kalau engkau melihat ada kalimat mukallaf fi kalamil fuqaha, di keterangan fuqaha, fal muradu biha al-baligh al-aqil, sehingga yang dimaksudkan dengan mukallaf al-baligh al-aqil. Difahami? Ada 2 makna mukallaf. Mukallaf itu makna pertama adalah al-mukallafun. Al-mukallafun itu jin dan manusia. Mau anak kecil, orang besar, semuanya mukallaf. Kita semua orang yang terbebani untuk mengikuti syariat. Makna kedua, mukallaf dalam di keterangan fuqaha, ketika disebutkan di buku-buku fikih yang berkaitan dengan mukallaf, maka yang dimaksudkan dengan mukallaf adalah al-baligh al-aqil, orang yang baligh, orang yang berakal. Li'annahu la taklif ma'as sighar wa la taklif ma'al junun. Dikarenakan tidak ada taklif, beban, kalau dia masih kecil dan juga orang yang gila. Wal bulugh yahsul bi wahidin min salasati binisbati lidzakar. Baligh itu bisa terwujud dengan sebab salah satu dari 3 sebab. Itu kalau untuk laki-laki. Binisbati lidzakar. Untuk laki-laki ada 3 sebab. Salah satunya itmam khamsah asyarah sana. Itmamu khamsah asyarah sana, genap 15 tahun. Siapa anak-anak yang sudah genap 15 tahun baligh? Ya. Salah satunya. Yang kedua, inbatul ana, tumbuh bulu. Itu anak-anak kalau sudah ada tumbuh bulu, walaupun umurnya 13 tahun, itu mungkin kan sudah baligh. Yang ketiga, wa inzalul mani bisyahwah, bisa keluar sperma dengan sebab syahwat. Nasid, ini sudah antum dapati pada diri antum. 3 ini tadi sudah, berarti antum sudah baligh mukallaf. Itu tadi. Walil unsa, untuk perempuan ada bi arba'ah dengan 4. Bi arba'ati asya dengan 4. Hadis salasa as-sabiqah. 3 yang sebelumnya. Kalau ada wanita yang sudah 15 tahun sudah baligh. Ada wanita yang sudah tumbuh bulu kemaluan sudah baligh. Ada wanita yang bisa keluar maninya dengan syahwat juga baligh. Warabi, yang keempat, wahwal haid, datang haid. Kalaupun umurnya 10 tahun sudah haid, berarti sudah baligh. Fa idza hadat faqad balagat hatta walau kanat fi sinnil ashirah. Kalau wanita tadi sudah haid, maka sungguh dia telah baligh meskipun umurnya baru 10 tahun. Ada anak perempuan tuh kadang ada yang umur SD kelas 6 sudah baligh, ada yang kelas 5 sudah baligh. Ya. Ada. Ada ikhwan kita mau masukin anaknya ngaji, yang kita masih di situ dulu. Nggak jadi Ustaz. Yang gurunya Idil. Ngapa? Anak-anak kelas 5, anaknya baru kelas 5. Anak-anak Bali Ustaz, datang bulan, kelas 5 SD. Ya. Jadi memungkinkan anak-anak kelas 5 SD sudah baligh.
Wal akil didduhu al majnun. Orang yang berakal lawannya adalah orang yang gila. Ai faqidul akal. Orang yang gila itu namanya faqidul akal. Faqid, hilang akalnya. Min majnunin wa ma'tuwuhin wa mahdzirin. Semakna ya kan? Majnun itu gila, ma'tu itu idiot, mahdzir itu sama. Agak uji kita stres apa namanya? Istilah Palembang kurang secanting itu lah. Agak kurang-kurangan. Yang apa namanya? Pokoknya entah dia gila yang suka di jalan teriak-teriak enggak beres itu, atau agak linglung-linglungan, idiot-idiotan, matu, tahu antum matu. Ya yang rainya tuh mirip sama semua. Ya. Atau ada orang yang memang sarafnya enggak berfungsi, dia enggak tahu kanan kiri, enggak tahu anu. Ya. Itu juga masuk. Fa kullu man laisa lahu aqlun bi ayyi wasfin minal awsaf fa innahu laisa bimukallaf. Ya. Maka setiap orang yang tidak punya akal dengan sifat apapun, maka dia bukan mukallaf. Wa laisa alaihi wajibun min wajibatid din, la salatun wala siyamun wala it'amun badal siyam ay la yajibu alaihi syai'un itlaqan. Tidak ada kewajiban bagi dia dari kewajiban agama, tidak sholat, tidak puasa, tidak pula it'am, wala it'am, tidak pula it'am. It'am itu apa? Badal siam, pengganti puasa. Ai la yajibu alaihi syai'un itlaqan, tidak wajib bagi dia secara mutlak apapun. Antum bayar Ustaz, nitip bayar fidyah 30 bungkus ini. Bayarkan siapa? Anak punya uak, lagi stres. Tidak wajib uak antum. Difahami? Yang gila itu tadi. Nah, jangan antum terlalu antum bayarkan fidyah untuk orang-orang gila. Datang antum ke rumah sakit jiwa, bayarkan fidyah. Enggak. Itu enggak mukallaf. Illa mastuthniya kal wajibat al maliyah. Ya. Kecuali mastuthniya yang dikecualikan. Kecuali apa yang terkecualikan seperti kewajiban harta. Nah, kalau antum punya stres gila, gagal 2024, enggak lulus dia. Menang 2004 calon gubernur ya misalkan. Itu punya Nasin punya mamangnya Nasin ini gagal, kalah. Sudah habis 1 triliun, stres dia linglung. Ya kan? Enggak wajib puasa, enggak wajib sholat. Wajib bayar zakat Nasin. Ya. Karena berkaitan dengan harta. Wa alaihi fal mahdari atau mahdiri, maka orang yang mahdiri ay al mukharrif, itu mukharrif tadi la yajibu alaihi shaum, enggak wajib bagi dia puasa, wala it'am, enggak juga wajib it'am, badaluhu wala it'am badaluhu, tidak pula it'am sebagai badalnya, bi faqdihi al ahliyah wa hiyal akal, dikarenakan hilangnya akalnya dia, ahliyahnya dia, kecerdasan dia atau akalnya dia. Al mahdiri ini ya ikhwan mukharrif kayak mana ya? Ya orang-orang idiot itulah, ya, stres ya, idiot lah. Nah, ingat dulu di Yaman. Jadi di bulan Ramadan kita itu ngimami siangnya tuh ndak murojaah, main di pantai. 10 hari terakhir Ramadan sehingga anak. Malamnya itu disuruh ngimami lagi. Bacaan yang malam kemarin kami baca lagi malam itu. Waktu itu yang suruh ngimami kawan. Namanya Fatur Rahman dari Lampung. Dapat 2 rakaat kalau salah 4 rakaat, yang belakangnya ngomong. Kenapa diulang-ulang? Lish tukarrir al-qira'ah fil bariha
Nah, dia bilang, anta mudawwih, mukharrif. Ini kan enggak tahu dia. Pak Li, apa arti mudawwih, mukharrif? Kita dibilangnya gila sama jamaah ini tadi. Asyai dia kawan. Orang Yaman walaupun dia awam, itu kan seperti kita. Mereka enggak mau bacaannya malam ini bacaannya sama dengan malam besok. Harus beda mereka. Dulu kan kalau punya kebiasaan Ramadan di markisnya Syekh Abdurrahman, beliau suka ngirim tulab. Sampai sekarang juga menurut ana masih tulab untuk jadi imam di kampung-kampung. Ya enggak juga banyak sih, paling masih kecil. Separuh masjid kita ini gitu. Ada jamaah ya kalau tarawih itu ya paling sekitar 10 orang, 15 orang. Tapi luar biasa upaya dakwanya Syekh di bulan Ramadan. Hampir setiap kampung diisi. Ada kampung-kampung. Dulu ada wilayah Ahwar namanya, Ahwar. Kecil sih Ahwar itu. Mungkin seukuran kecamatan. Seluas wilayah kecamatan Palembang ini. Misalkan ini kecamatan Saku nih, seluas kecamatan Saku. Ada 14 masjid Ahlus Sunnah. Luar biasa itu. Dalam keadaan sufi itu ada. 14 masjid dikuasai oleh Ahlus Sunnah Salafiyin. Luar biasa dakwah Ahlus Sunnah di Yaman itu. Dengan modal cuma dakwah ke masjid-masjid Ramadan sama Kamis dan Jumat, itu masjid banyak dipegang oleh Ahlus Sunnah. Masya Allah, dengan adanya markis Darul Hadits di Fiush, berdirinya markis yang ditegakkan oleh Syekh Abdurrahman, membawa pencerahan bagi wilayah janubnya Yaman, ya, wilayah selatannya negara Yaman. Kalau dulu yang terkenal wilayah utara, sekarang untuk wilayah selatan sudah luar biasa. Sudah banyak markis-markis pondok pesantren yang sudah didirikan oleh masyayikh Ahlus-Sunnah. Subaiha, di Aden juga sudah ada beberapa markis, di Abian, di Atak, selain di Fius juga ada. Itu merupakan hasanat min hasanati Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dulu Syekh Muqbil pernah ketika beliau menyampaikan hadis sayakhruju ithna asyara alfan jaishan yuqatiluna fi sabilillah baina Aden wa Abian. Mereka adalah sebaik-baik pasukan. Kata Rasul, akan keluar di antara Aden dan Abian sekitar 12.000 pasukan yang mereka berjihad di jalan Allah. Kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik pasukan antara zamanku dan antara hari kiamat. Syekh Muqbil dulu ketika melewati hadis itu, karena beliau berpendapat hadis itu sahih, walaupun sebagian para ulama, sebagian masyayikh dari murid beliau ada yang menyatakan dhaif. Sering sekali Syekh Muqbil menyebutkan atamanna antakuna fi Aden markiz min marakis ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh Muqbil, aku berharap duhai kiranya di Aden itu ada markis dari markisnya ahli sunnati wal jamaah. Muhadarah suatu hari Syekh Muhammad ibnu Jibril Abul Abbas Asy-Syihri. Ana dengar dengan telinga ana langsung. Kata Syekh Abul Abbas Asy-Syihri ini tadi, beliau mengatakan la'alla markizal fiyus tauti'ah litilkal jaish atau lidzalikal jaish. Barangkali markiz fiyus ini adalah jembatan utama akan munculnya nanti 12.000 pasukan yang menjelang hari kiamat. Karena yang diinginkan adalah Ahlus Sunnah. Al-Qaeda bilang 12.000 itu kami. Karena markas kami memang kandangnya mereka ada di Abian. Rasul bilang antara Aden dan Abian. Sebenarnya kalau dipikir ya antara Aden dan Abian, letak Fius pun ya sama, posisi letak Fius itu antara Aden sama Abian. Ya, cuman kita tidak bisa memastikan di mana. Yang jelasnya akan muncul 12.000 menurut pendapat sebagian para ulama, akan muncul nanti 12.000 pasukan terbaik yang akan berjihad di wilayah negeri Yaman. Difahami berkaitan yang tadi ikhwan? Ya. Wa hal mithlul mahdziri man adalla aqlahu bihaditsin. Apakah dianggap seperti Mahdziri ini tadi, orang yang akalnya hilang
dengan sebab insiden kecelakaan? Fal jawab annahu in kana kal magma alai fa innahu yalzamu as-shaum. Jawabannya, kalau dia seperti orang yang pingsan, maka wajib bagi dia puasa. Li'annal magma alai yalzamu as-shaum fa yaqdihi ba'da sahwihi. Dikarenakan orang yang pingsan wajib bagi dia puasa dan dia mengqadha setelah dia sehat, hilang. Difahami? Sudah nampak cerah pemikirannya, dah. Sudah siuman, dia mengqadha. Kalau pingsan. Wa in wasala bihi faqdul aql ilal junun, ya. Wa ma'ahu syu'uruhu falau hukmul majnun. Namun kalau sudah sampai kepada hilang akalnya menuju kegilaan dan bersama dia ada perasa, ya, dibarengi ada perasa sedikit, maka dia dihukumi hukum orang yang gila. Jadi ada orang kecelakaan. Kalau dia kecelakaan cuman pingsan sehari, 2 hari di rumah sakit, 3 hari, maka dia mengqadha. Difahami? Dia mengqadha. Ketika dia sehat, sembuh, mengqadha. Tapi kalau sudah selesai sembuh, agak linglung-linglung. Ini siapa? Linglung, stres dia. Ya. Yang seperti ini dihukumi seperti majnun. Wa kadzalika man kana yajinnu ahyanan. Demikian juga orang yang gila kadang-kadangan. Fa fil yaum alladzi yajinnu fihi wa la yalzamu as-shaum. Pada hari yang dia gila itu tidak harus puasa. Wa fil yaum alladzi yakunu ma'ahu aqluhu yalzamuhu. Pada hari yang dia sehat akalnya, maka harus dia berpuasa. Difahami? Ada orang gila, akhir bulan stres, awal bulan sehat. Nah, akhir bulan banyak dia mikirkan tagihan ini, kredit itu, stres, gila dia. Nah, itu dapat uzur untuk tidak berpuasa. Difahami? Makanya dulu ketika ada yang bertanya kepada Abu Hanifah, sudah mandi dia sudah mandi di sungai, dia tanya ke sama Abu Hanifah, apakah saya perlu mandi lagi? Saya mandi janabah di sungai, apakah saya perlu mandi lagi? Kata Abu Hanifah, menurutku taskut alaika salah. Engkau sudah gugur kewajiban salat. Dia bilang, kenapa? Abu Hanifah bilang, beban kewajiban syariat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama diantaranya dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya. Fa innaka minal majanin. Engkau termasuk minal majanin, kata Abu Hanifah. Masa sudah mandi janabah di sungai, dia tanya lagi sama Abu Hanifah, mandiku sah apa enggak di sungai ini tadi? Orang sudah nyemplung, masih nanya sah apa enggak? Ya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin an-naim hatta yastayqidha wa anis saghira hatta yablugha wa anil majnun hatta yafiq. Dari pena syariat itu diangkat dari 3 orang. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar kembali. Wallahu taala alam shawab. Adapun syarat yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Ya, untuk malam ini di sini libur. Ya, libur. Ustaz Abu Jarir Mariana anak isi di Penang.